Halo Anip, senang bertemu. Kenapa mukamu tampak sedih? Hai Gea, iya nih, aku lagi sabel karena daging ayam yang aku beli kemarin ternyata sudah busuk. Padahal aku simpan dalam wadah yang rapat dan aku taruh di lemari. Huhu. Pantas saja daging ayammu cepat busuk. Seharusnya kamu simpannya di dalam freezer. Itu termasuk faktor laju reaksi loh. Kenapa daging ayam yang di freezer tahan lebih lama Gea? Oke, sini aku jelasin. Simak ya pembahasan aku. Oke Gea. Oke, jadi pada penasaran kan kenapa daging ayam yang disimpan dalam freezer itu dapat bertahan lebih lama dan tidak cepat membusuk? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Laju reaksi. Sebelum kita belajar A, I, U, E, O dari laju reaksi, kita akan menyimak kompetensi dasar dan juga indikatornya. Jadi kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan indikator, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan persamaan laju reaksi, serta tingkat reaksi penentunya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan yang ketiga, siswa dapat melakukan percobaan sederhana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, konsep laju reaksi. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksinya akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Laju reaksi juga dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Jadi di sini dikatakan reaksi menjadi terbentuknya produk. Next, penentuan laju reaksi. Laju reaksi itu ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Dengan reaksi, MR menjadi NP. Dengan rumus V sama dengan delta konsentrasi R dibagi delta T, atau V sama dengan delta konsentrasi P dibagi dengan delta T, dengan keterangan R itu apa sih? R itu pereaksi atau reaktan, P adalah produk, T adalah waktu reaksi, delta konsentrasi R merupakan perubahan konsentrasi molar reaksi, delta konsentrasi P merupakan perubahan konsentrasi molar produk, dengan V sama dengan laju reaksi. Lanjut, persamaan laju reaksi. Jadi di sini hubungan kuantitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan laju reaksi. Nah, untuk reaksinya di sini PA plus QB menjadi RC. Maka bentuk umum persamaan lajunya adalah V sama dengan K konsentrasi A di pangkat M, konsentrasi B pangkat N, di mana V merupakan laju reaksi, K merupakan tetapan laju reaksi, M merupakan orde atau tingkat reaksi terhadap A, N adalah orde atau tingkat reaksi terhadap B, dan konsentrasi A adalah konsentrasi awal A, dan konsentrasi B merupakan konsentrasi awal B. Next. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Nah, di sini ada 3 orde. Yang pertama kita bahas dulu ya, orde 0. Apa sih orde 0 itu? Orde 0 merupakan reaksi yang dinyatakan berorde 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksinya. Nah, bisa kita lihat di sini ada diagramnya. Next. Yang kedua ada orde 1. Orde 1 merupakan suatu reaksi yang dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Nah, di samping ini juga ada diagramnya. Next, orde 2.
Jadi orde 2 itu merupakan reaksi yang dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Nah, jadi bisa diperhatikan antara orde 0, orde 1, dan orde 2 yang menjadi pembeda ialah diagramnya. Jadi jangan salah ya. Next, ini ada contoh soal nih. Ke dalam ruang yang volumenya 2 liter dimasukkan 4 mol gas HI yang kemudian terurai menjadi gas H2 dan I2. Setelah 5 detik, dalam ruang tersebut terdapat 1 mol gas H2. Jadi tentukan laju reaksi pembentukan gas H2 dan laju reaksi penguraian gas HI berturut-turut dengan pilihan ganda A, B, C, D, E. Oke, jadi di sini ada pembahasannya. Yang pertama kita cari dulu persamaan reaksinya itu gimana sih. Jadi di sini dah kita lihat 2HI berbentuk gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Nah, yang pertama kita cari dulu nih berapa konsentrasinya. Di sini mula-mulanya yang 2HI itu 4 mol, yang H2 tidak ada, I2 juga tidak ada. Nah, setelah 5 detik kemudian itu ada 2 mol, 1 mol dan 1 mol. Nah, kemudian setelah kita tentukan persamaan reaksinya dan juga konsentrasinya, sekarang kita cari laju reaksi pembentukan H2-nya. Nah, untuk pembahasannya bisa dilihat sendiri dan disimak serta dipelajari ya. Next. Oke, poin kedua kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, apa aja sih yang menjadi faktor laju reaksi? Yuk kita bahas. Yang pertama ada luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi. Dan sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksi. Yang kedua, konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin cepat laju reaksi. Dan semakin kecil konsentrasi, semakin lambat pula laju reaksinya. Yang ketiga, tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan membesar konsentrasi. Dengan demikian dapat memperbesar laju reaksi. Yang keempat, suhu. Kenapa sih suhu? Jadi semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Semakin rendah suhu, semakin lambat laju reaksi. Next, katalis, zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, itu tadi Anip, faktor laju reaksi, yakni suhu yang membuat ayam kamu cepat busuk. Jadi, pada suhu tinggi, makanan akan cepat membusuk. Begitu ya, kayak menarik juga ya laju reaksi ini. Aku mau dong belajar tentang laju reaksi. Boleh, gimana kalau kita praktikum? Oke, setelah kita membahas mengenai laju reaksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi, di sini kita akan membahas temperatur and rate. Nah, temperatur kan tadi suhu yang mempengaruhi faktor-faktor laju reaksi. Nah, dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana sih suhu mempengaruhi laju reaksi. Oke. Next, di sini ada tabung reaksi yang mengandung bubuk kalsium karbonat dan asam klorida yang identik. Ini ada tabung reaksinya 2, ini ada hot plate, ada juga balon merah dan balon hijau. Next, nah, menurut kalian reaksi mana yang akan bereaksi lebih cepat? Antara A, reaksi pada 0 derajat Celcius, atau yang B, reaksi pada 85 derajat Celcius. Next, kita lihat ke tahap selanjutnya. Nah, di sini katanya seret balon hijau dan tempelkan ke tabung reaksi yang menurut Anda akan bereaksi paling cepat. Jadi menurut anak-anak sekalian, mana nih reaksinya yang bakal cepat? Nah, kalau menurut kalian yang 85 derajat Celcius itu cepat, jadi kita taruh yang balon hijau ke tabung reaksi yang 85 derajat Celcius. Nah, sejajarkan bantalan di atas tabung dengan bantalan di bawah balon. Nah, ini sudah sejajar ya. Next, kita baca selanjutnya. Yang selanjutnya, tempelkan balon merah ke tabung reaksi yang menurut Anda akan bereaksi paling lambat. Karena tadi balon hijau sudah ditaruh di tempat yang bereaksi akan cepat. Nah, sekarang yang merah kita taruh di tabung reaksi yang menurut kalian tadi bakal bereaksi dengan lambat. Nah, sekarang batalkan jeda model dengan menekan tombol dan
melihat balon manakah yang mengembang. Kita coba lihat. Jadi, menurut kalian mana nih, benar atau tidak tebakan kalian? Oke, ternyata benar nih. Balon hijau dengan 85 derajat Celcius suhunya mengalami laju reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan balon merah yang mempunyai 0 derajat Celcius. Jadi itulah perbandingannya. Jika suhu lebih tinggi, maka laju reaksinya lebih cepat. Dan sebaliknya, jika suhu lebih rendah, laju reaksi akan lambat. Nah, itu tadi praktikum kita. Kira-kira menarik nggak nih? Kalau menarik, nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Gimana? Seru kan? Wah, seru banget ya ternyata. Sekarang kamu sudah paham mengenai laju reaksi Anip. Good job.